Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas seputar ada juga kaitannya dengan PPG yang semua guru setelah bernama PPG itu nanti pasti akan menemui tahap ini. Nah, yaitu adalah UKM PPG. Namun saya tidak membahas di UKM PPG-nya, namun saya lebih membahas kepada hasil ujian pengetahuannya atau UP-nya. Salah satu dari UKM PPG tersebut. Karena UKM PPG itu ada dua. Yang pertama UKIN atau uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat ini disampaikan rekapitulasi hasil UP UKM PPG Retaker periode pertama tahun 2022. Di atas juga dilihat, Bapak Ibu bisa lihat akan segera dibuka periode kedua. Nah, ini bagi Retaker. Jadi nanti di bawah ada pembukaan UP lagi tahap kedua atau periode kedua. Nah, ini adalah hasil UP periode pertama. Nah, kita cek, maaf, ke samping, saya cari dulu filenya. Nah, ini dia Bapak Ibu, salah satu hasil tiap LPTK. Jadi karena mapel umum di bawah naungan Kemendikbud itu LPTK-nya banyak. Bapak Ibu bisa lihat dari hasil Retaker UP Retaker periode pertama ini di tahun 2022 itu secara menyeluruh hampir 50% tidak lulus. Nah, ini per LPTK. Nah, namun di sini Bapak Ibu bisa lihat Universitas Hamzan Wadi itu yang tidak lulus 296 dari 463. Yang lulus hanya 167. Nah, yang berikutnya ini juga 130 yang tidak lulus, yang lulus 116. Universitas Jember dari total 246. Nah, ini juga banyak yang tidak lulus. Universitas Khairun 161, yang lulus hanya 106 dari total peserta 267. Nah, jadi rata-rata ini 50% tidak lulus Bapak Ibu. UP Retaker periode pertama di tahun 2022. Saya tidak tahu Bapak Ibu tersebut sudah berapa kali UP. Nah, jika misalnya sudah 6 kali berarti habis. Jadi tahun ini tahun terakhirnya. Karena jika tidak lulus tahun 2018, tahun ini sudah tidak bisa langsung ikut UP. Dia harus PPG ulang. Nah, jadi memang berat. Nah, bahkan ini Bapak Ibu bisa lihat di Universitas Lampung 50-50 dari 130, nah, yang lulus 65, yang tidak lulus 65 juga. Nah, ini juga 50-50 dari 28, yang tidak lulus 14, yang lulus 14. Nah, jadi memang berat Bapak Ibu di UP ini. Nah, di Universitas Muhammadiyah Malang masih mending, yang lulusnya 125, yang tidak lulus 80 dari 205. Nah, ini Universitas Mula Warman yang tidak lulus 202 dari 350. Yang lulus 148. Yang berikutnya ini Bapak Ibu, Universitas Negeri Gorontalo yang tidak lulus 106 dari 193. Yang lulus hanya 87. Kita cek lagi di LPTK lain. Jadi memang, nah, ini sudah terlihat secara totalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu teman-teman kita yang Retaker itu totalnya sangat banyak.
Jadi total retaker tahap pertama ini atau periode 1 di tahun 2022 itu totalnya ini 13.194. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. 13.000 ini tidak sedikit. Ya menurut saya sudah sangat banyak. Ini di Kemendikbud. Nah, semua guru mapel. Nah, ditambah barangkali guru yang ada di Kementerian Agama. Nah, bisa jadi totalnya itu bisa mencapai 20.000. Nah, ini totalnya. Ini 7.000 ini yang lulus, Bapak Ibu. Yang 6.000 ini yang lulus, yang tidak lulus, maaf. Jadi hampir 50% tidak lulus. Nah, itu Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi di UP ini sangat ketat, sangat ya boleh dikatakan sangat sulit, luar biasa. Jadi saya tidak menakut-nakuti. Jadi ada unsur rezeki juga dan seterusnya. Nah, ini di Universitas Negeri Makassar 50-50 ini Bapak Ibu. Yang lulus 50%, yang tidak lulus juga 50%, sama persis. Dari 878, yang tidak lulus 400, yang lulus 439, yang tidak lulus juga 439. Nah, ini alhamdulillah berimbang, lebih banyak yang lulus. Di Universitas Negeri Malang 310 yang lulus, yang tidak lulus 242 dari 552 guru yang mengikuti UP atau retaker. Nah, ini 500 peserta, ya kurang lebih juga 50-50, hanya belasan perbedaannya dari yang tidak lulus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, hampir rata-rata banyak yang tidak lulus. Ini yang tidak lulus, Bapak Ibu. Jadi tidak begitu signifikan atau presentasinya tidak begitu besar tingkat kelulusannya di UP retaker periode pertama ini. Saya juga tidak tahu apakah barangkali Bapak Ibu serta kawan-kawan sudah stres atau frustasi karena barangkali sudah beberapa kali tidak lulus. Nah, itu juga bisa menjadi faktor semangat tidak begitu tinggi lagi, sehingga belajarnya juga tidak maksimal atau tidak mempersiapkan diri dengan secara maksimal, apakah itu secara teknis maupun non teknis, mengikuti induksi atau membahas soal-soal. Nah, hampir sama Bapak Ibu, semua LPTK hampir sama, tidak ada yang begitu signifikan tingkat kelulusannya. Nah, bahkan ini Bapak Ibu, yang lulus hanya 71, yang tidak lulus 100 lebih. Nah, jadi tidak ada yang misalnya dari 500 peserta yang lulus 450 misalnya, yang tidak lulus 50 begitu. Jadi hampir tidak ada yang mendominasi begitu besar. Nah, ini terakhir. Nah, di total terakhir Bapak Ibu bisa lihat dari 13.000 yang lulus 7.000, yang tidak lulus 6.000. Kalau kita presentasikan kelulusan UP retaker pertama, coba kita bagi 7.000 dibagi 13.000 kurang lebih. Nah, jadi hanya 53%. Anggaplah kita bulatkan menjadi 54%. Jadi tingkat kelulusan UP teman-teman kita guru umum di retaker periode pertama itu hanya 54%. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tentunya usahanya dimaksimalkan lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali jika ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.